Saya berdoa keadaan saudara baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik. Terima kasih tim pemuji, Tuhan memberkati. Jadi tubuh ini sehat karena jiwanya sehat. Bagaimana supaya jiwa sehat? Makan firman Tuhan. Makan yang lain tidak sehat, makan firman Tuhan sehat. Haleluya. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, daunnya tetap hijau, bicara kesehatan saudara ya. Kesehatan saudara tetap mantap, sudah tidak akan layu, tetap berbuah pada musimnya. Hari-hari saudara diwarnai dengan berkat Tuhan. Nah saudara-saudara, saya ingin mengulang sedikit, masih kita ada dalam minggu yang penuh dengan kemenangan, minggu berkat, di mana minggu lalu saya sempat menyinggung sedikit Yohanes 21, bagaimana murid yang dikasihi Tuhan ini yang dipusingin oleh seorang yang bernama Petrus, baru selesai Tuhan bertanya 3 kali, apakah engkau agapao aku? Lalu Petrus mengaku, ya aku filia engkau. Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih tidak bersyarat? Aku masih mengasihi engkau seperti kasih persaudaraan, ya. Sampai 3 kali Petrus menangis. Kemudian di akhir dari cerita itu Petrus urus orang yang dikasihi Tuhan. Dikatakan di dalam Yohanes 21 itu murid yang dikasihi oleh Tuhan. Murid yang dikasihi itu gelar, saudara-saudara ya. Namanya adalah Yohanes. Presiden itu gelar, Jokowi adalah nama. Firaun itu gelar, Ramses adalah nama. Jadi ada nama, ada gelar. Nah, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya. Saudara-saudara, ketika mulai pelayanan di Jayapura, akhirnya mereka menjadikan rumah kami tempat untuk pendeta-pendeta atau tamu-tamu makan, karena ya saudara-saudara tidak bermaksud membanggakan, tapi makanannya bisa dimakan oleh banyak orang lah, begitu kira-kira lah. Nah, begitu mereka pulang, ada yang bersaksi di tempat pelayanan, waduh saya baru pulang dari pendeta Nobel, saya makan ikan 500 ekor saudara ya. Mereka bilang ikan apa? Ternyata ikan teri saudara. Ikan teri kalau dibuat kue kan jadi banyak gitu ya. Ikan teri 5, lalu saudara-saudara di mana-mana mereka berkata, aduh kami makan di Jayapura di rumah pendeta Nobel enak sekali. Nah saudara-saudara, waktu kami ada pertemuan di satu kota di Bali, di Denpasar saudara ya. Lalu orang-orang yang sudah bercerita tentang makanan enak di rumah kami ini mulai cari mana itu pendeta Nobel. Akhirnya mereka ketemu, lalu mereka berkata begini, oh ini toh pendeta Nobel yang bubur Manadonya enak gitu kan. Untuk sementara saya senang karena makanan kami disenangin orang. Tapi kemudian saya berpikir begini, apakah seumur hidup saya hanya dikenal sebagai bubur Manado yang enak saudara ya? Atau ada nilai-nilai ilahi yang bisa orang banggakan dan orang bersuka cita karena bertemu dengan saya ya? Nah saya langsung berdoa, kalau Yohanes disebut murid yang dikasihi Tuhan, minimal ada satu sifat-sifat Tuhan yang muncul di dalam saya yang bisa menjadi gelar buat saya di Jayapura ini. Oh puji Tuhan, saya baru menyalami seorang yang penuh sukacita. Saya belum bersalam dengan seorang yang penuh dengan kebaikan. Saya tadi ketemu di gereja seorang yang murah hati. Nah, kira-kira ada gelar apa yang kita sudah dapatkan hari ini? Tanya kiri kanan, kok sudah ada gelar belum saudara? Atau gelar manusia paling tukang marah di Jayapura ini. Itu juga gelar saudara ya. Wih jangan kau ketemu dia, kau pica-pica kau hancur kalau ketemu dia. Itu juga gelar. Saya berdoa ada gelar ilahi yang saudara punya, yang bukan lahir karena saudara berkata aku ini murid yang dikasihi, tidak. Tapi orang melihat bahwa saudara murid yang dikasihi oleh Tuhan. Karena gelar itu bukan Yohanes yang bilang, bukan Yohanes yang sematkan. Tetapi orang yang memberikan karena melihat ada buah-buah, ada perbuatan, sehingga mereka berkata ini orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, saya sudah ini ulang sedikit lagi saudara ya. Kalau anak-anak kita baru lahir di rumah sakit, maka ditaruh di ruangan penampungan bayi ya. Dan ruangan penampungan bayi itu disertai nomor. Karena semua anak kecil itu Musa saudara ya. Muka sama saudara ya. Jadi kalau saudara cari sendiri pasti tidak ketemu karena bingung mana anaknya ini. Karena saudara tahu orang bercerita begini, anak kalau baru lahir itu muka berubah-ubah, betul saudara ya. Baru lahir muka mama, 1 bulan muka papa, tapi cuma papa mama tidak ada tetangga ya saudara ya. Papa mama saja saudara ya. Nah saudara-saudara, jadi kalau baru lahir itu mukanya sama, perlu dikasih nomor untuk memberitahu bahwa itu anak dari keluarga A. Jadi kalau kita besuk orang tuanya akan bilang sapu anak nomor 5 ya, jangan kau lihat nomor lain gitu ya. Jadi saudara tidak langsung akan bingung, oh ini tuh anaknya gitu kan. Nah saudara tahu ketika anak ini bertumbuh dewasa, maka nomor 5 yang di rumah sakit itu tidak perlu melekat di jidatnya untuk memberitahu dia anak keluarga A, ya kan? Hanya lihat sifatnya kita bisa tahu itu anak siapa.
Jadi saudara-saudara, begitu anak itu bertumbuh, orang akan bilang begini, ini saya tahu nih dia pun anak, kenapa? Dia pun seret kaki persis dia pun bapak, saudara. Dia pun pegang sendok persis dia pun mama, dia pun lesung pipit persis bapaknya. Ada sifat-sifat orang tua yang muncul di anak itu yang memberitahu dia anak siapa. Nah, waktu kita bertumbuh dewasa, ada sifat-sifat bapa yang muncul dalam kita yang memberitahu kita bahwa kita adalah anak Tuhan. Kau lihat, dia pun sabar, persis bapa di surga. Kau lihat dia pun mengampuni, persis dia pun Tuhan. Jadi ada nilai-nilai, ada sifat Bapa yang turun di dalam kita yang memberitahu kata, mengindikasikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Dan saya melihat sifat-sifat itu ada pada saudara. Loh, amin. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kau pulang ke rumah ketemu anak yang bilang anak kepala angin, anak terlaku, bilang, "Nak, firman Tuhan berkata, engkau seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja." Ada ayatnya. Nah, saya tanya, kalau saudara berdoa malam seperti apa? Saudara percaya bahwa saudara adalah anak Tuhan? Saudara adalah hamba Tuhan? Tuhan adalah raja? Nah, cuma kadang-kadang rakyat suka perintah raja, saudara ya. Tuhan, saya mau tidur, jaga saya, lindungi saya, sapu kucing, sapu anjing, sapu rumah, semuanya. Ketong bikin Tuhan seperti ketong punya budak. Padahal Tuhan berkata, kamu adalah anakku, kamu adalah hambaku. Nah, saudara tidur kalau mau berdoa malam seperti apa? Sederhana. Tuhan, aku akan pergi tidur sebagai orang yang dikasihi Tuhan. Dan sementara tidur, berkat-berkat akan datang kepada saya. Ada ayatnya? Ada. Mazmur 127 ayat yang kedua. Percuma kamu bangun pagi-pagi tidur sampai tengah malam mencari sesuap roti, sesuap piring untuk dimasak, sesuap roti untuk dimakan, sesuap nasi untuk dimakan. Sementara Tuhan memberikan berkat kepada orang yang dikasihinya. Jadi sudah pergi tidur sebagai orang yang dikasihi. Tuhan, biar di kantor tadi saya dapat marah, tapi di hadapan Tuhan, saya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Ada yang jengkel minggu lalu antri di pom bensin, ada orang lain potong masih terbawa sampai hari ini. Aduh, saya antri baru dia potong saya tuh. Tahu tuh sekarang Pak, kalau kita antri lama sekali. Ini saya sudah lama, dia tinggal zit. Bilang ini, terima kasih Tuhan. Hari ini saya mau lulus fakultas sabar dan saya akan masuk pom bensin dengan sukacita. Saya mau pulang dengan sukacita juga. Bahkan sukacita double. Saya kalau lihat tukang bensinnya kan kadang-kadang dia stres tuh, saudara, mobil antri, mobil sini, maju. Saya turun dari mobil, kawan, sukacita. Iya, itu belum isu juga. Iya, kau nama siapa? Tuhan sayangku, langsung dia loyo saudara ya. Waduh, langsung dia loyo. Saya bilang, Tuhan terima kasih, saya bukan keluar sukacita, tapi saya bisa bikin orang lain sukacita. Amin. Jadi jangan dong bilang, Pak pembelikan raja. Betul, tapi sekali-sekali kita belajar seperti Yesus, raja dan segala raja, turun jadi hamba saudara ya. Dan nilainya tidak berkurang. Abraham ketika kasih kesempatan Lot untuk pilih lebih dulu, nilainya tidak berkurang. Bahkan dia dapat lebih banyak daripada apa yang harus dia dapatkan. Lot cuma dapat sepanggal itu pun hangus dibakar. Tapi Abraham dapat lebih hebat lagi. Utara, timur, barat, semua diberikan kepada utara, timur, barat, utara, selatan, timur, barat, diberikan kepada Abraham. Dan hari ini kita pulang dari rumah Tuhan selalu mendengar nama Abraham untuk menjadi berkat buat kita. Berkat Abraham, turun dia pun anak, berkat Ishak, turun dia pun cucu, berkat Yakub akan menjadi bagian saudara. Jadi Bapak Ibu, berkat bukan cuma di level kita, tapi anak-anak kita pun akan diberkati. Ada banyak berkat cuma di level orang tua. Ketika kita jalan di satu kota, orang akan bilang begini, Bapak, rumah ini manusia dulu paling kaya di kota ini, sekarang habis. Berarti berkat itu cuma di level orang tua. Tapi Tuhan berjanji, turun ke anak-anak, turun ke cucu. Abraham papa, anaknya Ishak diberkati, cucunya Yakub diberkati. Ishak papa, anaknya Yakub diberkati, Yusuf diberkati. Bisa bilang amin? Yakub papa, anaknya Yusuf diberkati, Efraim, Manasye diberkati. Terus terakan habis-habis. Jadi kau pulang kau lihat kau anak, ini anak ini nanti dia lebih hebat dari saya jauh nih. Karena Tuhan berkata, anak-anakmu 1000 kali lebih hebat daripada engkau. Ulangan 1 ayatnya yang ke-11. Jadi percaya, ucapkan berkat. Nak, kamu diberkati Tuhan. Nak, kamu pohon zaitun, tunas pohon zaitun. Sudah tahu pohon zaitun itu selama tunggulnya masih ada di dalam tanah, tetap akan bertunas. Dong potong sana, dong tebang, dong bakar sekalipun, tetap bertunas. Jadi saya pernah pergi di daerah Galilea, saudara, di satu gereja namanya Tabga. Tabga itu tempat di mana Tuhan melipat gandakan, memultiplikasi 2 ekor ikan 5 roti, saudara. 2 ekor ikan 5 roti dan diberikan kepada 5.000 laki-laki. Kalau Alkitab mengatakan laki-laki itu deskripsi untuk kepala keluarga. Jadi kalau dia bawa anak 2 saja ada 20.000 hari itu. Dan mereka bawa pulang berkat-berkat yang luar biasa. Saya pergi ke Mesir, saudara-saudara.
Apa yang terjadi? Kokinya atau chefnya datang begini. Pagi-pagi sebelum 2 hari sudah kami nginap di Kairo. Dia bilang ini, saya senang sekali rombongan Indonesia. Kenapa? Setiap kali saya bawa 1 nampan telur rebus taruh, habis. Saya masuk lagi ke dalam, saya bawa 1 nampan besar, saya taruh, habis. Lalu saya bawa ke 3 kali lagi, saya taruh, habis. Lu senangnya apa kalau habis? Artinya saya punya masakan disukai semua orang. Terus dia lanjut dengan pernyataan begini, tapi saya bersihkan meja, saya tidak temukan kulit telur. Maksudnya apa itu? Sudah mengerti itu? Dom bungkus. Jadi itu di mobil saudara itu bau telur busuk karena dong 3 hari termakan terhabis ini sudah. Dia itu lebih hebat dari bau kentut saudara. Ya, saya bilang siapa yang kentut? Ternyata tidak ada yang kentut. Itu telur-telur rebus yang tidak jadi dimakan itu saudara ya. Itu di bis. Jadi menghamirkan seluruh bis saudara ya. Nah jadi kita bersyukur. Kalau masuk ke Israel guide-guide-nya bilang begini, Pak Pendeta kita bersyukur karena di antara 5.000 orang itu tidak ada orang Indonesia. Kenapa? Terada sisa dom bungkus semua nanti saudara ya. Saya bilang kau jangan begitulah. Kita kasih tip buat kau baru kau bicara sembarang-sembarang saja. Nah kita suka jok di sana. Nah terus saudara, di Tabga itu ada satu gereja, lalu di tengah gereja itu ada taman. Jadi begitu kita masuk pilar-pilar di depan, kemudian ada taman kayak kotak di tengah, kemudian masuk ke gereja belakangnya. Nah ada satu orang Yahudi Ortodoks tidak terlalu senang orang-orang dari bangsa-bangsa lain datang ke Israel. Dia siram bensin di pohon zaitun itu dengan tujuan gerejanya hangus. Jadi dia tidak bayar gereja, dia tidak bakar gereja secara langsung, dia bakar pohon zaitun. Dia sirami bensin dan dia bakar betul bagian depan gereja itu hangus. Lalu ketika saya lihat pohon zaitun saya bilang begini, mati kau. Sudah bakar, habis hitam saudara. Tahun depan saya datang, pohon yang sama bertunas. Selama tunggulnya ada dalam tanah. Begitulah pohon zaitun. Amin. Coba kau ucapkan, karena kamu zaitun, di mana-mana kamu berada, kamu akan berbuah dan bertunas. Tidak usah takut. Kau berbicara apa yang ingin kau lihat. Bukan apa yang kau lihat, dasar anak kurang ajar, papa majelis, opa penginjil, baru anak terlaku sekali ini. Hati-hati itu benih yang kau tabur. Dan makin sering kau tabur, lama-lama dia jadi kepala geng. Kenapa? Benih bertumbuh. Ada mangga tetangga berbuah, ayo kita. Kenapa? Tiap hari dong bilang saya terlaku, saya pelangin. Itu mangga tong hajar. Tapi akan berbeda kalau sudah bilang ini, nak kamu pohon zaitun. Nah kamu akan bertunas dimanapun kau berada. Dong ajak dia curi ayam orang, dia tidak akan ikut. Kenapa? Benih yang diucapkan bertumbuh. Saya buah zaitun. Ketika David anak saya tugas di Aceh saudara. Tidak ada gereja, tidak ada rumah Tuhan dan saya tanya, kau hari Minggu ibadah ke tidak? Ibadah, di mana? Ya ibadah sendiri, saya putar lagu, saya baca Alkitab, saya menyanyi, saya beribadah sendiri. Saudara lihat dimanapun mereka berada, mereka akan bertunas seperti pohon zaitun. Bisa bilang amin? Jadi jangan takut, aduh Pak, saya punya anak ada sekolah di Jawa nih, terlaku sekali tanpa di sana narkoba semua. Percaya, mereka akan menularkan berkat. Karena kita memperkatakan kemenangan sejak hari ini. Nah, kamu diberkati. Jangan bilang, ingat Papa dan Mama di sini majelis, jangan kau bikin macam-macam di sana. Tidak saudara, ucapkan berkat. Jadi mereka itu takut Tuhan bukan karena kau majelis. Mereka takut Tuhan karena mereka bertemu dengan cintanya Tuhan. Dan firman Tuhan yang diucapkan bertumbuh berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah mari kita lihat sejenak Matius pasal 15. Ini cerita mengganggu sekali saya selama berapa waktu saudara ya. Dan saya hampir tidak mau berbicara barang ini. Kenapa? Karena ini jauh sekali dari deskripsi dan bayangan Tuhan yang baik. Tuhan yang mendengar doa. Ya, Matius pasal 15 kita lihat ayat 21. Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon, ini daerah utara, bukan daerah Israel ya. Sama seperti perempuan janda yang memberi makan kepada Elia di dalam 1 Raja-Raja pasalnya 18, ini daerah yang sama. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini kurang lebih 20 mil dari Yerusalem, di atas sekali di utara ya. Nah, lalu kita lihat ayatnya yang ke-22 berkata begini. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara akan lihat respon Tuhan Yesus sangat mengejutkan dan ini yang saya tidak mengerti. Kenapa? Dalam ayat 23 dikatakan Yesus diam 1000 bahasa. Di dalam ayat 23 dikatakan begini, tetapi Yesus sama sekali, semua bilang sama sekali, tidak menjawabnya.
Di mana Tuhan yang baik? Yang orang belum minta Tuhan sudah tanya, maukah engkau sembuh? Sudah baca dalam Yohanes pasalnya yang kelima. Yohanes pasalnya yang ketiga itu Nikodemus. Keempat itu tentang perempuan Samaria. Yohanes yang kelima itu orang yang lumpuh 38 tahun. Belum berdoa, Tuhan sudah nanya, maukah engkau sembuh? Walaupun jawabannya tidak seperti pertanyaan, tapi Tuhan tetap sembuhkan dia. Sudah kan kadang-kadang jengkel tuh, tanya lain jawab lain kan? Maukah engkau sembuh? Jawabnya ya atau tidak? Tidak ada orang yang tolong saya. Dari jawabannya menunjukkan betapa kecewanya dia dengan keluarga, dengan teman. Ya, begitu air bergejolak yang lain sudah lebih dulu, saya coba 38 tahun gak pernah berhasil. Biar sudah saya mati begini, sudah hidup saya sudah habis, sudah seperti begini. Dari cara menjawabnya menunjukkan betapa dia kecewa dengan banyak orang. Ayah saya guru, dan biasanya guru itu paling strength kalau tong tanya lain jawab lain. Itu terbawa sampai di rumah. Kalau dia tanya di mama terus mama jawab dengan cerita atau dengan ini, ini kan bukan itu jawabannya. Bayangkan saudara ya, dia langsung hajar. Bukan itu jawabannya. Bilang kiri kanan saya kenal guru itu saudara. Jangan-jangan itu suami, jangan-jangan itu istri ya saudara ya. Nah kalau Tuhan bilang begini, maukah engkau sembuh? Tidak ada orang. Bukan itu jawabannya. Habis saudara ya. Nah Tuhan yang penuh kasih yang orang belum bertanya, dia sudah bertanya lebih dulu. Dia sudah melakukan di manakah Tuhan itu. Yang peristiwa ini dikatakan Yesus sama sekali diam. Ayat 23 berkata, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ya saudara-saudara, sembuhkan aja Tuhan. Nah rupanya perempuan ini sudah mendengar begitu banyak pelayanan yang Tuhan kerjakan. Yang membuat orang diberkati, orang buta melihat. Orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Jangan balik saudara ya, orang lumpuh melihat, orang buta mendengar, ya itu gak ada perubahan saudara ya. Ya orang buta pasti mendengar saudara ya. Saudara-saudara, orang lumpuh melihat, ya sama, lumpuh memang melihat. Kalau orang lumpuh berjalan itu mujizat, tapi kalau orang lumpuh melihat ya tidak mujizat saudara. Orang tuli melihat itu ya, orang tuli juga pasti melihat ya, puji Tuhan. Yesus diam sama sekali. Nah saya bilang, Tuhan kok kenapa kau diam? Apa yang membuat Tuhan diam? Bahkan murid-murid juga suruh diam. Sudah sebelum murid suruh diam, Tuhan sudah diam lebih dulu. Apa yang membuat Tuhan diam? Karena perempuan ini datang dalam kepura-puraan sebagai orang Yahudi. Karena istilah anak Daud itu hanya diucapkan oleh bangsa Yahudi. Sementara dia bukan orang Yahudi. Dia pikir kalau saya pura-pura jadi orang Yahudi, pasti Tuhan akan dengar sapu doa. Kalau saya bawa-bawa nama Daud, walaupun dia bukan raja saya, pasti Tuhan akan dengar doa saya. Saudara, apa yang membuat Tuhan tidak menjawab? Karena orang ini datang dengan kepura-puraan. Lalu saya bilang, Tuhan, ya dia datang pura-pura, sudah jawab aja kan dia pulang sembuh. Tapi Tuhan berkata begini, aku tidak mau orang pulang dengan merasa tanpa dikasihi. Saudara kalau pura-pura, kan saudara pasti kehilangan kasih. Coba ada saudara pacaran dengan saudara pura-pura baik, padahal sebetulnya saudara jahat itu. Saudara sebetulnya kehilangan cinta, saudara kehilangan kasih. Ada begitu banyak orang yang pura-pura. Tapi saya mau berdoa hari ini saudara, tampil apa adanya. Berhenti pura-pura, nyanyikan nyanyian saudara. Aku ya ditindas Tuhan, aku ini, ngomong aja. Dan itu akan membuat saudara pulang sebagai orang yang dikasihi daripada kau pura-pura. Amin. Kok jengkel ngomong saya Tuhan, saya jengkel. Habakuk itu pernah ngomong Tuhan, kenapa orang-orang benar ditindas oleh orang-orang fasik? Kenapa yang bikin hukum dia yang langgar hukum duluan? Sudah baca kitab Habakuk? Sampai Tuhan mengubah dirinya sehingga dia berhenti mengomel dan ganti mengomel. Dia menyanyikan pujian. Sekalipun pohon ara tidak, itu Habakuk. Ya, kambing domba terlepas dari kurungan, itu Habakuk. Tadinya ngomel saudara ya. Jadi ketika sudah tampil apa adanya, saudara sembuh. Haleluya. Daripada saudara, enggak ya. Coba saudara pergi ke dokter. Sakit apa? Enggak, biasa dokter enggak ada apa-apa. Kok pulang sakit, datang sakit, pulang sakit. Haleluya. Nah memang saudara ada beberapa faktor, ada beberapa akar yang menyebabkan orang sulit sekali mengaku. Bapak Ibu tahu enggak kalau ada anak gadis kita yang gak turun haid yang tahu temannya, bukan orang tuanya. Karena kalau orang tua tahu masalah, tapi kalau teman tahu jalan keluar. Harusnya orang tua tempat yang pertama dia mengaku.
Kenapa ada orang yang sudah kedapatan basah masih tetap mengelak, masih bilang bukan saya? Kenapa? Saya tahu keluarga ini, saya tahu orang ini dibesarkan dalam keluarga seperti apa. Setiap pengakuan pasti dapat hukuman. Padahal pengakuan itu adalah nilai dan harga yang perlu dipertahankan. Peluk dia, terima kasih pengakuan berharga untuk hubungan kita ke depan. Saya sayang kok. Ada orang tua yang uangnya hilang, 3 anaknya dikumpulkan. Tangan kanan pegang rotan, mulut berucap begini. Ngaku sudah, papa terpukul. Dong 3 mulai baku siku. Lalu tiba-tiba ada yang angkat tangan. Iya saya papa. Yang 2 dipinggirkan, yang angkat tangan, pica-pica sudah. Sejak hari itu dia akan menganggap pengakuan adalah hukuman. Dan kalau dia kerja di kantor sebelum disembuhkan ya, dia tetap tidak akan mengaku karena dia ingat dulu, saya kalau mengaku hancur. Tapi bagi Tuhan pengakuan adalah kesembuhan. Siapa yang mengaku Allah setia dan adil, dan dia akan memberkati kita. Bisa bilang amin. Ini yang membuat perempuan Syrofonesia, Tuhan diam 1000 bahasa. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi dia. Karena Tuhan bukan cuma mau kasih pemberian, tapi Tuhan juga mau kasih cinta buat dia. Sehingga engkau dapat mujizat dan pulang sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Ada begitu banyak orang terima mujizat tapi tidak merasa dikasihi. Lebih jahat lagi saudara. Tapi hari ini Tuhan mau kita pulang sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dia begitu mengasihi kita. Sampai dia berkata, aku ini anjing. Dan sudah tahu apa yang terjadi. Mujizat terjadi dan luar biasa. Dan satu-satunya orang non-Yahudi yang dipuji Tuhan. Aku belum pernah lihat iman seperti orang ini. Sekalipun di antara orang Yahudi. Siapa dia? Perempuan yang tadinya ini. Yang pura-pura panggil pakai gaya Yahudi. Yesus anak Daud. Kasihanlah aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tampil apa adanya. Dan ketika engkau mengaku, engkau disembuhkan. Saya ingat ada 2 cucu yang tinggal dengan Oma. Dan Oma ini punya peliharaan banyak. Salah satunya peliharaan angsa. Dan satu waktu cucu yang adik ini main-main batu, lalu tiba-tiba batunya melayang kena di kepala angsa. Angsa tepar, mati. Cepat-cepat dia kuburkan supaya omanya enggak tahu. Kakaknya lihat. Dan mulai besok, keesokan harinya, kakaknya mulai peras adiknya ini. Dek, hari ini kok uang janja buat kakak. Saya makan apa? Angsa. Oh, iya. Hari kedua, dek, jangan pura-pura lupa. Aduh, saya angsa. Begitu 3 hari dia rasa tersiksa. Ini tiap hari saya begini, saya gigit jari terus di sekolah ini. Saya uang jajan dia ambil ini. Akhirnya dia diam-diam datang mengaku sama Oma. Aduh, 3 hari lalu saya ada lempar Oma. Sudahlah, Oma juga tahu. Waduh, kenapa tidak dari dulu? Depu hari keempat, depu kakak mulai peras. Dek, jangan lupa. Apa? Ini berani melawan ya. Uang jajan. Terada, hari ini saya terkasih. Salah Oma, lapor sudah. Ya berani-berani ya. Dia tidak tahu kalau dia sudah mengaku lebih dulu kepada omanya, saudara ya. Ternyata pengakuan itu banyak membuat kita dapat berkat, saudara ya. Kita bebas dari intimidasi, uang jajan tidak hilang. Saudara. Bilang kiri kanan, saya setuju dengan pendeta ya, saudara. Jadi, suami-suami kalau istri mengaku salah beli, ampuni dia dan peluk dia. Terima kasih. Daripada dia mengaku, saudara. Aduh papa, uang berasa, beli baju. Oh, terima kasih. Karena pengakuan itu penting. Ini perempuan dari planet mana ini Pak? Nah kenapa? Karena jarang dipuji, akhirnya kita gak dapat berkat saudara ya. Terima kasihlah. Terima kasih untuk apa? Untuk pengakuannya. Tampil apa adanya. Dapat berkat banyak. Gak apa-apa. Nanti kita cari lagi. Puji Tuhan. Bisa bilang amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan hari ini tampil apa adanya. Mari kita lihat berkat-berkat apa yang kita terima ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus tanpa ada sembunyi-sembunyi. Kita ngomong aja Tuhan, terima kasih karena masa depanku sungguh ada. Engkau Tuhan luar biasa. Kita pergi ke Yesaya 61. Jadi Bapak Ibu, jangan hukum orang yang mengaku, hargai orang yang mengaku karena pengakuan itu adalah nilai yang perlu diberkati supaya ke depan ada apa-apa luar biasa. Kalau anak saudara dapat 5, pulang sekolah dia bilang ini, Papa aduh tadi saya 5, bilang ini, mantap. Mantap itu untuk pengakuannya. Tapi kau bisa belajar lebih hebat lagi. Anak siapa, anak bodoh saya. Pokoknya kalau kau tak juara, kau bukan anak papa. Saudara jangan terima anak saudara dengan syarat. Terima anak saudara apa adanya. Dan nanti lihat kemampuan dan pengetahuannya akan melonjak. Karena orang yang dihargai jauh lebih pintar daripada orang yang tidak pernah dihargai.
buat keputusannya aman, ya toh. Dia jauh lebih pintar, jauh lebih pintar. Ini misalnya kelas saya, ya, lalu saya bertanya dan saya berkhotbah dan saya mengajar seperti gaya Yesus. Saudara-saudara, anak-anak, siapa yang tahu 2 tambah 3 berapa? Lalu ada di belakang yang bukan cuma angkat tangan, karena saya bilang yang tahu angkat tangan jangan jawab dulu. Dia bukan cuma angkat tangan tapi lompat, saya! Lalu dia jawab, 6! Saya akan bilang ini, mantap. Mantap itu untuk semangatnya menjawab. Tapi itu untuk 2 tambah 4, dia tidak terintimidasi. Tapi kalau saya bilang begini, bodoh kok, otak di mana didengkul kah? Bodoh sekali kok, tolol sekali. Sudah tahu, biar dia tahu jawabnya benar, dia akan jawab. 2 tambah 3 berapa? Berapa? Dia tidak akan jawab karena dia tahu kesalahan itu hukuman. Haleluya. Coba kalau Tuhan bilang, jawabanmu itu salah. Orang yang di kolam Bethesda tidak akan sembuh. Tapi Tuhan itu Tuhan yang menghargai. Kita hargai semangatnya. Saya pernah punya staf di kantor. Waktu itu kami pergi ke Israel. Lalu saya minta tolong fotokopi paspor kah? Ya. Sudah tahu yang dia fotokopi kulit paspor, saudara ya. Padahal di dalam tuh ada foto, ada yang dia foto. Saya bilang mantap, kenapa? Cuman 5 menit dia sudah balik, mantap. Tapi saya minta yang di dalam, sudah tahu 3 menit selesai. Kenapa? Karena saya menghargai orang istri capek-capek pergi panas-panas di pasar Hamadi, hujan-hujan, becek-becek, saudara. Dia bilang kangkung terakhir, aku pu kangkung tersama dengan sapu mama. Untung dia bilang kenapa kau tidak kawin dengan mamamu saja gitu kan. Bilang iya. Hargai dulu. Terima kasih ma sudah masak. Tapi depo air terlalu banyak. Ya gitu aja. Jangan langsung hajar. Karena ada istri yang kepahitan dengan suami. Cuma gara-gara hari pertama dia protes kangkungnya. Aduh. Kenapa? Waduh, kupu kangkung terenak. Waduh, hargai dulu. Bilang amin. Kalau saudara mau minta maaf sekarang gak apa-apa, maaf ya Mami. Saya kemarin udah marah sedikit, kupu kangkung mbak air sedikit. Supaya surga turun dan Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa. Katakan amin yang percaya. Nah mari kita lihat kabar selamat kepada Sion ketika kita tampil apa adanya. Sudah lihat berkat-berkat ini yang terjadi. Di dalam ayatnya yang ke-7, sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu. Ini semua sudah Tuhan ambil. Saudara baca dalam Matius 27, begitu vonis hukum salibkanlah dia, maka langsung mereka meludahi mukanya, mereka tinju dia. Saudara-saudara, saya sangat diberkati sekali bahwa pada waktu Yesus berkata kepada imam besar Kayafas, akulah dia yang engkau katakan. Betulkah? Aku dan engkau sendiri yang mengatakannya. Lalu dia mengoyakkan pakaian imamnya. Saudara, pakaian imam itu tidak boleh dirobek. Enggak boleh. Tapi hari itu dia merobek pakaian imamnya. Lalu imam besar mengoyak pakaiannya. Kenapa? Itu tanda. Itu akhir dari imam besar yang ada di bawah hukum Taurat. Sekarang pindah kepada imam besar Melkisedek, yaitu Yesus. Dan kita punya imam besar. Karena waktu itu imam telah merobek jubahnya. Sudah pindah kepada Yesus. Dan kitab Ibrani berkata dia adalah imam besar kita. Yang turut merasakan semua kelemahan kita. Ada orang tanya, Pak, kenapa bukan Musa yang jadi imam besar? Karena Musa di mana waktu orang Israel ditindas? Di istana. Kenapa Harun? Karena Harun yang sama-sama dalam penderitaan itu. Sebab seorang yang besar harus turut merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Dan Musa di mana? Lagi enak-enak makan Kentucky, lagi enak-enak makan pizza, lagi enak-enak makan burger di istana. Sementara Harun bersama-sama dengan umat Israel dalam siksaan yang luar biasa. Makanya dia dipilih jadi imam besar. Sudah mengerti sekarang ya? Nah, Yesus jadi imam besar dari lahir, dia mengalami begitu banyak penolakan. Saudara-saudara kandungnya sendiri menolak dia dan mereka berkata dia sudah dirasuk setan. Orang-orang sebangsanya menolak dia, bahkan di dasar mereka hendak mendorong dia. Ketika dia berkata, hari ini genaplah apa yang kamu baca. Roh Tuhan ada padaku untuk memberikan penglihatan kepada orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang terpenjara dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Karena itu dibaca dari Yesaya 61 itu saudara ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan merubah rasa malu kita
kita. Bapak Ibu, jangan ada yang sampai tertuduh, sampai tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan hanya gara-gara rasa tertolak. Aduh, aku nih gak berharga sekali, di kantor gak pernah dihargai, selalu salah. Ucapkan, aku kebenaran dalam Kristus, dan rasa maluku telah ditanggung oleh Tuhan. Dulu ludah itu harus ada di muka saya, tapi ludah itu sudah pindah kepada Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan turun dalam hidup saya. Aku orang diberkati. Haleluya. Bisa bilang amin? Kalau ada orang tidak menghargai saudara, tenang saja. Nilai saudara tidak akan berubah. Saudara lempar emas di becek, nilainya tidak jadi berubah. Emas tetap emas. Saudara taruh emas di comberan, tidak akan berubah jadi perak. Dia tetap emas. Dimanapun saudara berada, diperlakukan seperti apa, engkau tetap dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita cari perkenanan Tuhan lebih dulu. Hidup kita akan bahagia, hidup kita akan luar biasa. Tuhan akan ganti 2 kali lipat. Dan kita lihat apa yang Tuhan akan ganti. Ayatnya yang ketiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Perhiasan dari Tuhan yang bisa dilihat. Karena kalau di kepala, semua orang pasti bisa lihat. Waduh, dia punya kalung. Waduh, dia punya rantai. Waduh, dia punya anting. Waduh, saudara-saudara, bisa dilihat apa yang Tuhan ganti. Rasa malu kita diganti dengan perhiasan. Dia akan mengganti kita, dia akan memberikan kepada kita perhiasan ganti abu. Waktu keputusan Haman untuk membunuh orang Israel, tanggalnya sudah ditentukan, surat edarannya sudah dibuat, maka Mordekai mengambil abu dan taruh di kepalanya, lalu melolong-lolong di sepanjang jalan, lalu orang berkata, Ester, kau punya saudara, kau punya itu, Ester, kau punya itu dalam masa, lalu tanya ada apa? Oh ternyata ini. Oh kita ini habis, kita ini sudah luar biasa. Nah abu di kepala, Tuhan roba dengan perhiasan. Semua harta Haman dikelola oleh Mordekai. Bangsa-bangsa punya harta akan diberikan buat saudara. Makanya kenapa orang panjang umur? Karena tidak stres mendengar berita krisis, mata uang akan jatuh, crash market tahun depan. Dia bisa melihat Kristus dalam setiap krisis sehat. Karena semua penyakit bersumber dari stres. Tapi kalau saudara punya firman, maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan stres. Apa itu stres? Kita memaksakan sesuatu yang bukan peruntukan. Mimbar ini cuma untuk baca Alkitab. Mimbar ini cuma untuk taruh Alkitab, taruh lagu untuk kita bisa berkhotbah atau berbicara. Tapi kalau sudah bikin mimbar ini jadi meja makan bisa, tapi sudah stres karena dia tidak diperuntukkan untuk meja makan. Jadi segala sesuatu yang tidak diperuntukkan untuk hal itu namanya stres. Karena sudah paksakan, ini harus jadi meja makan, model ini harus jadi, nggak bisa. Kursi ini diperuntukkan untuk duduk, lalu saudara bikin tempat tidur, bisa sih saudara lipat badan bisa tidur, tapi tidak akan nyaman karena dia tidak diperuntukkan untuk tidur. Nah hidup ini didesain dari awal oleh Tuhan hanya untuk diisi dengan firman Tuhan. Di lain daripada itu tidak cocok, sama seperti puzzle yang bukan lubangnya sudah paksa. Kenapa dia tidak mau masuk ya? Ya bukan lubangnya, ya tapi saya paksa. Bukan, ini bukan ukurannya. Sama, begitu sudah bawa masuk persoalan, sudah bawa masuk masalah, stres karena ini tidak diperuntukkan untuk isi barang itu. Hanya diperuntukkan untuk isi firman Tuhan. Begitu sudah isi firman Tuhan, kok cocok ya? Ya memang, udah diperuntukkan. Maka perkataanmu kutaruh dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Saudara taruh nama orang berdosa. Saya tidak bisa lupa itu. Saya punya teman saudara, beberapa tahunnya orang kaya. Dia pun rumah itu pintu 2, buka keluar, buka ke dalam. Semua ventilasi tutup. Tidak ada lalat yang nyamuk yang bisa masuk kalau tidak dapat visa dari dia saudara ya. Wih, steril sekali. Dia punya dapur 2, dapur kotor, dapur bersih. Kadang-kadang cuci tangan pakai air PDAM, dia kurang yakin dia cuci tangan pakai aqua karena uangnya banyak. Lalu dia pergi check up di Surabaya. Hasilnya mengagetkan. Karena dia pulang dengan catatan hepatitis B. Dia bilang kenapa? Bahasa sederhananya itu liver bengkak saudara ya. Nah saya khotbah di rumah sakit, mereka bilang Pak Pendeta terlambat, sekarang itu hepatitis dia pun nama A, B, C, D sampai Z nanti. Sekarang sudah di mana? Sudah di G katanya. Iya akan ada H, I, J, K, L dan seterusnya. Waduh hati ini terhabis-habis, ada sirosis lah, hati mengering lah, ya liver bengkak tuh, hati hepatitis itu liver bengkak. Kita bilang kenapa livernya bengkak ya? Padahal makannya steril semua, porsi mantap sekali. Berdoa cari kehendak Tuhan, selidik punya selidik. Kenapa levernya bengkak? Karena terlalu banyak nama orang yang dia simpan di hatinya. Bengkak.
Nomor 1 ini saya tersuka dia, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Karena terlalu banyak, bengkak. Di Manado paling banyak orang hepatitis B. Kenapa? Orang Manado kalau jengkel dia bilang, sobangka dada kita ini. Nah itu hepatitis B, saudara ya. Hati-hati. Jangan bilang sobangka dada kita, itu leher bengkak, saudara. Amin. Saudara-saudara dikasih, saya bilang, dia makan steril, saudara. Rumahnya bersih sekali. Hari ini, termasuk lever-lever yang kacau-kacau itu. Karena ketika mata hatimu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Aku berdoa supaya engkau baik-baik saja sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ketika jiwa kita baik, tubuh pun baik. Ketika jiwa kita makan firman Tuhan, tubuh pun ikut baik, saudara ya. Amin. Sekarang kan diet model A, model C, model D. Ada yang boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Pakar satu bilang itu tidak boleh, pakar lain bilang itu boleh. Pakar satu bilang jangan itu, pakar bilang itu nggak apa-apa. Sampai kita bingung. Tidak ada cara yang paling luar biasa selain kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika orang telepon saya, Pak saya sakit, saya bilang begini. Bangunlah hidupmu di atas penebusan. Bangunlah kesehatanmu di atas penebusan. Bukan di atas makanan dan obat yang kau makan. Percaya Tuhan kita luar biasa. Kalau saya minum obat karena Tuhan, terima kasih buat dokter-dokter yang bisa menemukan khasiat dari, karena hal yang baik itu datang dari Tuhan juga. Dulu manggis kita makan isinya, sekarang kulitnya yang kita makan, saudara ya. Rahasia kulit manggis, saya bilang, dulu kita cuma makan isinya, sekarang kulitnya, saudara ya. Cuma saya tunggu kulit durian, saudara ya, belum ada, saudara ya. Baru durian punya isi, belum ada kulit durian ya. Tapi lama-lama itu bisa jadi juga. Saling membingungkan banyak orang. Benar kata orang A, belum tentu benar kata orang B. Itu yang jual kuda kan, lewat 4 kota. Don 2 tuntun kuda lewat kota A, Don bilang manusia paling bodoh di muka bumi ini. Ini kan binatang tunggangan masa dituntun, Don 2 naik. Lewat kota B manusia tidak berperi kebenatangan, kuda 1 Don 2 naik. Anak kau salah, kau turun bapak naik. Sampai ke punce bapak tertahu diri, anak suruh berjalan, marah bapak di atas kuda. Anak kau salah, kau yang naik, bapak yang turun. Begitu dia turun, anak tertahu berterima kasih, orang tua disuruh jalan, anak di atas kuda. Sampai di pasar kuda Don 2 pikul tuh kuda, saudara ya. Kenapa? Karena benar kata orang A belum tentu benar kata orang B. Tapi firman Tuhan benar. Ya dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya dan amin. Terasa Somos 11 ini, saudara ya. Haleluya. Karena Tuhan akan ganti semua abu di kepala kita dengan perhiasan. Saya ini manusia paling tertolak, saudara. Di rumah paling sering dimarahin. Ya memang ada sindrom firstborn. Sudah tahu firstborn syndrome? Anak nomor 1 itu selalu dipaksa jadi orang tua sejak kecil. Makanya Tuhan bilang anak nomor 1 Tuhan punya, kenapa? Dari kecil sudah dewasa, sudah kau sebesar, adik masih kecil. Padahal kebutuhan sama ini. Tapi dia mengalah terus. 2 saja, hamba Tuhan atau penjahat. Kau tunggu papa pergi, kau pica-pica ya. Gara-gara kau saya pemarah terus ini. Ikan saya punya kasih di kau, gara-gara kau masih kecil saya sudah besar. Begitu kan? Sudah dia masih kecil, kau sudah besar, kasih dia saja. Kau tunggu ya. Nah makanya anak nomor 2 tuh bikin keputusan tidak pernah mikir, kenapa? Ada backup, saudara ya. Biar dia salah, biar dia benar, dia salah saja ada yang tanggung tuh. Pokoknya dia bilang, kakak, kakak pica-pica, saudara ya. Padahal ada yang kurang ajar gitu, saudara ya. Makanya sudah lihat kalau jadi pengusaha anak nomor 2 tuh kadang-kadang gak pikir resiko. Karena dia sudah biasa orang lain yang tanggung, saudara itu. Makanya kolapsnya gampang, tapi beraninya luar biasa. Sebab sudah terbiasa tidak menanggung resiko. Dia nangis, kakak yang pica-pica. Dia ini kayak sudah biasa. Ini sedikit psikologi, saudara. Tapi kabar baiknya tidak ada yang tidak bisa disembuhkan. Semua Tuhan pasti sembuhkan. Kakak yang kecewa dengan adik, Tuhan akan sembuhkan hari ini. Aduh Pak, saya dulu tuh mengalah terus Pak. Makanya kalau hamba Tuhan, mantap saudara ya. Karena dari kecil sudah biasa mengalah, saudara. Itu sindrom firstborn. Nah, saya ini anak yang paling besar. Adik saya 5, saudara ya. Bayangkan itu, 5 kepala angin ini, kakak 1 yang tanggung ini, saudara. Jadi rasa malu saya ini, aduh, luar biasa, banyak sekali. Tapi Tuhan kembalikan dengan perhiasan yang luar biasa. Dulu saya tidak bisa melihat orang, minder. Kalau lihat orang saya rasa seperti dunia runtuh ini, saudara. Kalau mereka ajak, ayo kita vokal grup karena kau bisa nyanyi, kau bisa main gitar. Saya main gitar, saudara, 2 fokus, lantai atau plafon. Lihat orang tepar, saudara ya. Itu fals, kalau lihat orang langsung fals, saudara ya. Tapi kalau tidak bisa lihat orang. Tapi Tuhan sembuhkan. Saya tidak bisa berbicara.
Kalau Tuhan panggil dari awal saya jadi pendeta, saya akan lari. Kenapa? Mau bicara apa? Dong kasih waktu saya 25 menit, saya 5 menit selesai. Khotbah ini khotbah pertama saya, saudara. Saking gugupnya, saya pakai baju terbalik, saudara ya. Saking gugupnya. Karena isu jam, tiap jam kaget. Baru jam 12, baru jam 1. Begitu jam 2 tertidur, lewat jam, saudara. Saya lari pakai baju terbalik. Untung baju dari luar negeri, obrasnya dan bajunya sama warna, saudara ya. Kalau tidak, saudara, kan kita di Indonesia obras hitam, baju hitam, obras putih, sudah kentara sekali. Nah, zaman itu belum tren merek di luar. Jadi saya berkhotbah, Pak, mereknya di luar terbalik. Aduh Tuhan Yesus, baju terbalik saking gugupnya. Saya dikasih waktu 30 menit, sepanjang malam saya sudah catat. 5 poin, 1 poin 5 menit, 25 menit masuk. Begitu saya berdiri 5 poin hanya selesai dalam 5 menit, saudara ya. Habis semuanya. Dan saya tidak tahu mau bikin apa lagi. Ayo tambah apa, bisa bicara ini. Ayo, justru disitulah kasih karunia Tuhan melimpah. Saya punya banyak kelemahan di mulut dan Tuhan kasih karunia melimpah. Di mana banyak kelemahan, di sana kasih karunia melimpah. Berhenti nyanyikan kelemahan, nyanyikan kasih karunia Tuhan yang melimpah. Betul, saya ada dalam kekurangan, tapi kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saya. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup saya. Dan hari ini kalau tidak ada timekeeper, saudara, saya bisa berbicara sepanjang hari. Betul, saya juga sampai bingung. Begitu saya pegang mic, terada titik koma semua, saudara ya. Saya juga bingung, dari mana datangnya. Jadi saudara, jangan terpaku pada kelemahanmu. Musa tidak bisa bicara. Dan dia protes, Tuhan pilih orang lain saja. Karena aku tidak petah lidah. Tuhan bilang, siapa yang bikin lidah? Tuhan sudah kasih alasan semua, tetap dia bilang, pilih orang. Oke, saya angkat kopo abang Harun jadi juru bicara. Sudah tahu, Harun baru bicara 5 kata. Musa bilang, minggir. Demikianlah firman Tuhan. Bangsa ini harus keluar daripada kepada Tuhan. Dia bicara lebih banyak daripada Harun. Padahal tadi dia bilang, Satar bisa bicara. Tuhan tidak cari kehebatanmu, Tuhan cari yamu. Begitu engkau bilang, ku jawab ya, iya. Semua yang tidak kau punya dicurahkan Tuhan dalam hidupmu. Semua yang tidak kau miliki diberikan Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa bilang amin? Dulu saya sensitif sekali kalau orang tidak hargai saya. Sekarang, haleluya. Satu waktu saya ketemu ada anak sekolah minggu, dia bilang ini, Nobel. Saya bilang kurang ajar kok ini. Hampir saya panggil dia kakak. Iya kakak, ya toh. Saya mulai keluarkan saya punya kartu. Saya ini pendeta besar, diundang kemana-mana. Dia bilang, kok siapa? Tapi hari ini sudah saya akan berlutut dan peluk dia. Tuhan sayangku, saya juga sayangku, sudah. Ini yang ketawa punya pengalaman kemarin kayaknya saudara ini. Tapi saudara-saudara, kita tidak perlu pertahankan. Karena orang yang kehilangan karena Tuhan akan mendapatkan. Tapi orang yang mempertahankan akan kehilangan. Bisa bilang amin. Ketika Abraham kehilangan wibawa sebagai seorang paman, dia mendapatkan berlipat kali ganda. Dan nama Abraham dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa. Yang hilang Tuhan akan ganti dengan perhiasan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan akan berikan kepada kita bukan cuma perhiasan, tapi minyak, ganti kain kabung. Semua perkabungan sudah berubah menjadi minyak yang baru. Minyak itu kehidupan. Saudara-saudara, kemarin sedikit masalah bangsa ini gara-gara minyak goreng. Ya, minyak goreng jadi mahal, semua orang ribut. Baru naik BBM, semua orang demo berhari-hari. Minyak itu sesuatu yang sangat vital dalam hidup kita. Dan apa yang vital dalam hidup kita? Yaitu minyak, kehormatan, kekayaan. Tuhan berikan buat kita berlipat kali ganda. Ada berkat yang kita terima, ada 5 berkat yang saya catat ketika kita mendapatkan Kristus yang adalah hikmat. Amsal pasal 3 berkata umur panjang. Semua bilang umur panjang. Yang kedua baru kekayaan. Apa artinya dapat kekayaan tapi umur pendek sudah ya. Makanya umur panjang selalu taruh nomor 1. Umur panjang. Yang kedua kekayaan. Yang ketiga kehormatan. Saudara akan kaya dan terhormat. Artinya sudah tidak bangga-bangga dengan kekayaan. Tapi tetap rendah hati. Itu orang kaya terhormat. Sudah ya. Yang ketiga damai sejahtera. Yang keempat jalannya penuh bahagia. Ada 5 hal yang sudah akan dapatkan. Umur panjang, kekayaan, kehormatan, damai sejahtera dan bahagia. Semua itu adalah minyak yang baru. Yang Tuhan akan berikan buat saudara. Ganti abu dalam hidup saudara. Yang ketiga, Tuhan akan buat pesta. Akan ada nyanyian. Pesta ganti kain kabung. Dan nyanyian ganti semangat yang pudar. Ketika anak yang bungsu pulang.
dia diberikan kasut. Waktu Musa bertemu Tuhan, tanggalkan kasut, karena itu bukan tempat kamu. Tapi waktu anak yang pulang, ini kasut dikasih pakai, karena tempat yang kau injak itu milikmu. Dikembalikan semua miliknya. Potong domba, panggil penari, kasih jubah, kasih cincin, panggil penari, buat pesta. Kakaknya dengar ada apa? Adikmu pulang, dia termau masuk, papanya keluar bujuk. Lalu dia bilang, anakmu baru pulang. Nah saudara, kalau sampai dia bilang anakmu itu berarti jengkel. Kalau sampai ada istri yang ketika suami pulang bilang, nih kopo anak itu berarti masalah besar itu saudara ya. Ya toh, betul ke tidak? Ya toh? Pokoknya dulu waktu anak saya masih kecil, terus istri saya tidak mampu hadapi begitu saya pulang, ya kok atur kopo anak itu saudara. Memang yang susah-susah suka kasih ke orang lain sudah ya. Sama seperti saya bapak, dia bilang begini, kalau kau juara, papa yang ambil rapot, tapi kalau kau merah, mama yang ambil rapot saudara ya. Memang diskriminasi sekali saudara ya. Diskriminasi, tapi hari ini Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Dia mengasihi kita dan dia tidak mau kita pulang tanpa kasih. Makanya kenapa dia diam? Karena kita datang apa adanya supaya kita pulang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Kita pulang sebagai orang yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, jangan membangun kasih di atas persyaratan. Ada orang tua yang bilang ini, kalau kau tidak juara satu, kau bukan anak papa. Karena dulu papa sekolah SD, SMP, SMA sampai uni juara. Dia ingin menyenangkan papanya. SMP dia juara satu, yes karena papa. SMA juara satu, dapat beasiswa pergi ke Korea. Saudara, wisuda ranking 2, dia bunuh diri. Lalu dia tulis surat, mohon maaf papa, saya tidak bisa menyenangkan papa. Bapaknya menyesal, terlambat. Karena anak itu merasa diterima kalau dia juara satu. Mau dia juara kah, tidakkah? Haleluya. You still my son. You still my beloved son. Engkau tetap anakku. Amin. Anak saya pernah pulang, papa saya dapat 3. Mantap. Kok masih berkaya? Tapi pengakuannya itu luar biasa. Kalau saudara menerima dan memeluk anak-anak saudara, waktu ada cowok main mata, dia akan konsultasi dengan saudara, bukan konsultasi dengan orang lain. Papa, tadi ada main mata yang saya. Siapa? Itu. Dia sama-sama anak Tuhan toh. Kan satu gereja, terpapa. Gitu kan, nah, ya. Dia akan konsultasi dan saudara akan memberikan jawaban. Ya, tapi kan dia tidak satu suku dengan kita Pak. Enggak apa-apa. Perempuan Samaria juga datang rasis kok Yahudi saya Samaria. Tapi lama-lama dia bilang Tuhan naik Nabi, naik Mesias. Enggak apa-apa. Kita akan naik dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. Ada mantu yang tidak disukai gara-gara tidak cocok dengan suku. Tapi 2 tahun kemudian dia yang paling disayang dari semua mantu yang satu suku saudara ya. Kenapa? Karena Tuhan bawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Abu dia ganti dengan perhiasan. Dia ganti dengan berkat. Dan dia ganti dengan pesta. Tuhan akan memberkati kita sepanjang minggu ini. Dan terimalah berkat Tuhan yang luar biasa. Engkau akan menikmati hari-hari yang penuh berkat. Haleluya. Dia sangat mengasihi kita. Saudara-saudara yang percaya Tuhan sangat mengasihi kita. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita berkata Tuhan engkau sungguh baik. Engkau ajaib. Engkau luar biasa. Haleluya. Haleluya. Minta nada C. Dan kita nyanyikan pujian.